mengenai itu juga mengenai persepuluhan. Kalau misalnya seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja itu, kalau dikasih honor, itu dosa sebenarnya, nggak benar itu. Gereja itu nggak benar, harus dikasih persepuluhan. Karena kemarin itu yang mau respon, Bapak ambil dari kisah orang Lewi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan Mona itu sebenarnya nggak salah juga, Pak. Tidak seluruhnya salah. Kenapa Mona membantah itu tidak seluruhnya salah? Kan kita memang tahu di perjanjian lama kan untuk orang Lewi, tetapi uang-uang itu untuk janda-janda, untuk anak yatim piatu, untuk baik Allah toh. Nah, kalau misalnya ada satu gereja Mona juga sih, itu perpuluhan itu bukan ke hamba Tuhan, tetapi untuk misi, untuk gereja-gereja, untuk membantu cabang-cabang yang di perkampungan. Kalau menurut Mona, kalau Bapak bilang itu dosa tidak diberikan kepada hamba Tuhan, menurut Mona tidak sepenuhnya dosa itu sih, Pak. Iya. Kalau tidak sepenuhnya dosa, berarti ada sebagian yang dosa ya. Ya kalau dosa itu mau sebagian, mau sepenuhnya tetap dosa itu mau besar mau kecil tetap dosa ya. Oke, ini kalau kita bicara tentang hakikat dosa ya. Jadi kalau tadi pakai istilah tidak sepenuhnya ya, mau berapa persen lah. Mau bilang 25% berdosa, ya tetap berdosa gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perpuluhan. Dan nanti kalau waktu kita tidak banyak lagi untuk Filipi, kita akan lanjutkan ke kesempatan yang berikutnya ya. Setelah presentasi juga. Jadi begini. Kita harus paham dulu konsep perpuluhan di dalam perjanjian lama. Karena perpuluhan di dalam perjanjian baru itu selalu mengacu kepada perpuluhan di dalam perjanjian lama. Alkitab perjanjian baru tidak pernah melakukan perubahan hukum perpuluhan. Jadi hukum perpuluhan, definisi perpuluhan itu mentah-mentah 100% diambil dari perjanjian lama. Tidak ada diubah, ditambahkan dan lain sebagainya, tidak ada. Ya, jadi perjanjian baru dan masyarakat Kristen modern melaksanakan perpuluhan berdasarkan konsep perpuluhan di dalam perjanjian lama. Ini dasar untuk berpikir tentang perpuluhan. Kita harus paham dulu untuk sampai pada wilayah ini. Kemudian yang kedua, perpuluhan itu adalah digunakan pada dasarnya bukan untuk bait suci, bukan. Perpuluhan itu untuk orang Lewi, untuk suku Lewi, bukan untuk tabernakel, bukan. Tabernakel ada dananya sendiri, ya, karena masyarakat Yahudi itu membayar pajak bait suci. Mereka membayar pajak bait suci. Pajak itu bukan untuk pajak negara, tapi pajaknya itu bait suci. Jadi setiap warga negara Israel yang dianggap sudah dewasa, itu harus membayar iuran, entah bulanan atau tahunan, kepada bait suci. Iuran inilah yang dipakai untuk pelaksanaan operasional bait suci. Ya, kalau di gereja sekarang, ada biaya misi, ada biaya maintenance gereja, itu bukan dari perpuluhan ya, dari dana yang lain. Nah, kenapa perpuluhan hanya untuk umat Lewi? Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan dibimbing untuk masuk ke tanah perjanjian, lalu Tuhan itu membagi-bagikan tanah perjanjian berdasarkan suku bangsa Israel. Ya, itu dapat bagiannya. 11 suku semua dapat bagian. Hanya satu suku yang tidak mendapatkan bagian warisan tanah perjanjian. Itulah suku Lewi. Tuhan mengatakan, suku Lewi
dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi imam, seluruh hidupnya, sepenuh hidupnya menjadi imam di kemah suci dan di bait suci. Bagi Tuhan, suku Lewi tidak boleh kerja, tidak boleh. Bertani nggak boleh. Beternak juga tidak boleh. Karena suku ini dikhususkan hanya untuk melayani Tuhan, tidak boleh kerja yang lain. Jadi suku Lewi adalah imam, hamba Tuhan yang melayani Tuhan full time, seluruh hidupnya. Karena suku Lewi tidak boleh kerja yang lain, tetapi suku Lewi juga manusia yang butuh hidup dan penghidupan, maka Tuhan menetapkan peraturan. Suku-suku yang lain yang mendapatkan bagian warisan tanah perjanjian harus menyisihkan 10% dari semua penghasilannya, dan itu dikumpulkan untuk suku Lewi. Nanti seluruh uang itu akan dibagikan rata, dalam tanda petik ya, perhatikan kata-kata saya, dibagikan rata kepada seluruh keluarga Lewi, suku-suku Lewi. Karena mereka tidak boleh kerja. Kalau mereka tidak kerja, mereka mau dapat uang dari mana? Mereka dapat makanan dari mana? Ya dapat makanan dan uang dari 1/10 seluruh 11 suku itu, gitu ya. Jadi prinsip dari perpuluhan adalah untuk kehidupan hamba Tuhan. Itu prinsip perpuluhan, untuk kehidupan hamba Tuhan. Sedangkan biaya operasional gereja, biaya operasional bait suci, itu ada dananya sendiri lagi. Jadi perpuluhan nggak boleh diotak-atik untuk dana gereja. Perpuluhan untuk kehidupan hamba Tuhan. Dan harus dibagi rata. Ya, kalau misalnya dalam pembagian itu dipotong untuk yatim, dipotong untuk anak terlantar, dipotong untuk orang asing, jadi mungkin sisa 70% gitu ya. Nah, 70%-nya ini dibagi rata untuk semua hamba Tuhan. Jadi misalnya ada uang 10 juta di dalam gereja, hasil dari pengumpulan perpuluhan. Maka 10 juta ini kalau mau diberikan kepada dana diakonia, tinggal 8 juta. 8 juta ini ya harus dibagi rata kepada semua hamba Tuhan yang melayani di gereja itu. Kalau ada 3 hamba Tuhan, ya 8 juta dibagi 3. Sekarang saya mau tanya, apakah gereja menerapkan itu? Di gereja di Surabaya, perpuluhannya 25 juta. Hamba Tuhannya 4. Ya. 3 hamba Tuhannya itu adalah hamba Tuhan pekerja. 1 hamba Tuhan yang senior itu pemilik gereja. Dia hamba Tuhan yang paling senior. 3 hamba Tuhan yang lain, saya tanya, apakah dibagi rata 25 juta? Dapat pembagian rata 25 juta? Tidak. Apakah mereka digaji? Iya, digaji. Ya. Tetapi gaji yang mereka dapatkan itu nilainya tidak seberapa dibandingkan kalau perpuluhan itu dibagi rata. Jadi mayoritas perpuluhan yang terkumpul itu untuk hamba Tuhan senior. Hamba Tuhan yang junior hanya dapat persembahan kasih, PK, honor. Apakah perpuluhan ini dibagi rata? Tidak. Kalau perpuluhan tidak dibagi rata, apakah ini konsep Alkitab? Tidak. Kalau bukan konsep Alkitab, dan kalau gereja melakukan itu, apakah gereja tidak bersalah? Gitu. Kemudian yang berikutnya, Tuhan Yesus mengatakan perpuluhan itu untuk imam. Ya, imam. Tuhan Yesus katakan gereja adalah tubuh Kristus. Sekarang saya mau tanya, ya, BNKP, HKBP, GKI, GPIB, ini 4 sinode yang berbeda.
Mereka adalah tubuh Kristus. Konsep dalam tubuh Kristus harus saling tolong-menolong, saling berbagi. Itu konsep tubuh Kristus. Paulus katakan, bagaimana mungkin kalau tangan itu sakit, yang lain tidak sakit? Ya. Sekarang saya mau tanya, perpuluhan dari gereja karismatik yang jumlahnya itu fantastis, bisa sampai 500 miliar satu bulan, 500 miliar, apakah mau dibagikan pada tubuh Kristus yang lain, yang beda denominasi? Nggak mau, ya kan? Itu fakta. Kalau perpuluhan yang harusnya dibagi rata, tetapi sekarang terpisah-pisah oleh karena denominasi, saya mau tanya, ini konsepnya Tuhan atau konsepnya manusia? Kenapa konsep manusia itu kemudian diberhalakan seolah-olah menjadi firman Tuhan yang harus dilaksanakan? Ini bukan firman Tuhan. Perpuluhan itu hanya untuk sinodenya masing-masing. Ini bukan firman Tuhan. Firman Tuhan perpuluhan dibagi rata, tidak pandang dari denominasi mana. Sekarang pertanyaannya, adakah gereja dalam denominasi tertentu mau bagi perpuluhannya untuk gereja pada denominasi lain? Tidak ada. Dari sini saja kita bisa melihat betapa kacau balaunya gereja. Ya. Tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan. Gereja itu tidak konsisten. Di satu sisi, gereja menerapkan perpuluhan. Di sisi lain, hukum perpuluhan tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan apa? Hukum perpuluhan buatan sendiri. Hukum perpuluhan buatan gerejanya sendiri berdasarkan keputusan sinodenya sendiri. Bukankah ini hal yang seperti ini dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Menciptakan hukum sendiri, melakukannya, kalau tidak melakukannya seolah-olah sudah berdosa, gitu. Ini masih panjang ini ya, kita mau bicara perpuluhan itu sangat panjang lebar sekali, tetapi intinya yang tadi saya sudah sampaikan itu sudah cukup untuk membuat satu jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan tadi. Gitu. Silakan Putri. Oh, Putri enggak tanya ya? Oh, saya kira mau tanya.